Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 291 sampai bab 300. Omi duduk di kelas. Setenang biasanya. Terlihat biasa saja. Tapi sama sekali tidak ada yang tahu bahwa orang ini sudah menjadi ahli gerbang dalam. Namun, Omi merasa bahwa ketika dia membuka pembuluh darah Ren dan Zhu, dia langsung meningkatkan ke gerbang bagian dalam. Langkah ini agak terlalu besar. Akhir-akhir ini Omi merasa semakin banyak bahwa fondasinya tidak cukup. Ranahnya agak sia-sia. Jadi menarik keluar bibit. Saya khawatir menghancurkan masa depan akan sangat sulit. Di masa depan, lebih baik membumi. Jangan sampai kita tidak bisa maju lebih jauh setelah memuji alam bawaan di masa depan, kata Omi dalam hati. Pada saat ini, di belakang sekolah, di samping aliran tersembunyi, seorang anak laki-laki memukul dengan pedangnya dan sebuah batu dihancurkan olehnya. Anak laki-laki ini berkata, "Wei kecil. Apa yang akan terjadi jika aku memukul Omi dengan pedang ini? Tuan muda, bersabarlah sedikit lebih lama. Keluarga akan segera tamat. Dan kemudian Anda dapat berpura-pura dibandingkan di sekolah dengan isi hati Anda." Bocah itu ditampilkan. Sangat tidak menyenangkan melihat burung konyol Omi berpura-pura menjadi kontestan di sekolah setiap hari. Tuan muda, burung konyol Omi itu, tidak peduli apa. Dia hanya akan menghabiskan hidupnya berpura-pura menjadi kontestan di SMA Baiyun. Kamu, di sisi lain, pasti akan lulus ujian Akademi Seni Bela Diri tahun depan. Dan kemudian akan membuka pembuluh darah Ren dan Zhu. Bagaimana konyol burung itu bisa Omi bandingkan? Kamu bisa menamparnya ke Siberia untuk es krim dengan satu beludru. Sayangnya, aku benar-benar ingin cek gadis-gadis sekolah itu sekarang. Saya bersumpah untuk mendapatkan bunga-bunga sekolah itu sebelum akhir semester ini. Atau saya sudah akan berada di Akademi Seni Bela Diri tahun depan. Dan Omi, dengan nilai budayanya, dia tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi. Dan setelah sekolah menengah, dia akan bekerja sebagai penjaga keamanan untuk seseorang atau sesuatu seperti itu. Aku sekarang memperlakukannya sebagai rekan. Dan aku merasa diturunkan statusnya sendiri. Meskipun aku hanya dari keluarga Zhu. Tuan muda, jangan pernah mengatakan itu. Anda sekarang menyadari keberadaan Rendu Pulse. Keluarga pasti akan menghargai Anda. Mengenai memperlakukan Omi sebagai saingannya, tidak ada jalan di sekitarnya. Lagi pula, dia sekarang adalah keberadaan paling kuat di SMA Baiyun. Tepat pada saat ini, telepon siswa ini berdering. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Lingkaran cahaya, Jutan. Ini Zujing. Ah, Paman Zujing. Siswa, yang bernama Zudan, tiba-tiba menerima telepon dari keluarganya. Zudan, ku dengar kamu telah merasakan keberadaan Fena Rengwo. Ya, Paman Zujing. Zudan merasa bersemangat. Akhirnya menerima telepon dari keluarga. Apakah itu berarti dia diakui dalam keluarga? Akhirnya dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Zudan, pergi ke kamar 308 Hotel Yunhao sekarang. Aku akan menunggumu di sini. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, maka kamu akan menjadi putra dan cucu resmi keluarga Zhu kami. Dan dilindungi dan dibudidayakan oleh keluarga Zhu. Oke, aku akan berada di sana. Menutup telepon, Zudan menangis. Tuan muda, mengapa Anda menangis? Sahabat karibnya bertanya. Saya akhirnya bisa terbuka dan jujur. Saya akhirnya tidak perlu menyembunyikan identitas saya. Dan akhirnya saya tidak takut dikirim oleh ibu negara untuk membunuh saya. Zudan segera pergi ke Hotel Yunhao. Dan di kamar 308, beberapa pria kuat dari keluarga Zhu memeriksa Zudan. Seperti yang diharapkan. Jelas bahwa Anda memiliki urat Rendui. Ini benar-benar masalah waktu untuk membukanya. Zudan, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda telah diakui oleh keluarga Zhu. Anda sekarang adalah anak dari keluarga Zhu. Terima kasih, Zudan. Kamu bisa kembali ke keluarga bersamaku sekarang.
keluarga akan fokus untuk mengolahmu dan mengirimmu ke Akademi Seni Bela Diri untuk penilaian tahun depan. Sep, Zudan sibuk berkata. Paman Zu, semester ini, saya ingin melanjutkan studi saya di sini. Masih ada beberapa teman sekelas di sini yang saya lampirkan. Bagus. Kalau begitu kamu memahaminya sendiri. Kita akan kembali ke keluarga untuk melanjutkan hidup kita. Kamu memperhatikan keselamatanmu sendiri. Ngomong-ngomong, apa tingkat seni bela dirimu saat ini? 40 tingkat. Zudan berkata dengan bangga. Lumayan. Bisa mencapai level 40 sebelum membuka Vena Rengwo dianggap sangat hebat. Zudan kembali ke sekolah. Berdiri di gerbang sekolah. Dan berteriak. Mulai hari ini dan seterusnya. Sekolah menengah Baiyun akan menjadi duniaku. Aku sudah cukup bertahan. Penjaga keamanan berkata. Hei, siswa itu. Apa yang kamu teriakkan? Zudan naik dan menamparkan keamanan yang tidak disadari dirinya. Tuan muda. Menyatakan sepenuhnya. Anda mendapat persetujuan keluarga. Si Dekik mengatakan. Si Dekik ini seumuran dengan petugas yang telah melayaninya sejak dia masih kecil. Wei, bagaimana aku bisa mengeluh? Apakah kamu hanya meminta Don keluar pada tanggal untuk bas? Zudan bertanya. Telah menahan diri. Dan sekarang dia meledak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mengeluh. Tuan muda, ini terlalu membosankan. Anda telah menahan diri begitu lama. Anda membutuhkan proses sekarang. Pelepasan yang lambat, bukan pelepasan yang tiba-tiba. Saya pikir Anda perlu membiarkan Omi mengambil inisiatif untuk memukuli Anda. Dan kemudian Anda akan merangkumnya. Dengan cara itu akan cukup enak. Kamu pergi ke stasiun radio sekarang dan mengumumkan bahwa mulai sekarang, kamu adalah orang gila nomor 1 di SMA Baiyun dan semua orang akan mematuhimu. Omi duduk di kelas, bermain game mobile. Omi sekarang benar-benar seperti pria modern. Semua bermain game. Guru sedang mengajar di podium. Dan tiba-tiba, pengumuman sekolah terdengar. Siswa yang terhormat, saya Zudan dari senior 3 kelas 44. Tolong letakkan pena Anda. Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya, Zudan. Dengan ini mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pemuda gila pertama di sekolah menengah Baiyun. Hal kedua, 4 bunga sekolah menengah Baiyun, Liona, Simran, Song Yuer, dan Samira, semuanya disukai oleh saya, dan tidak ada yang untuk mengejar mereka. Jika ada siswa yang tidak yakin, jangan ragu untuk datang kepada saya, termasuk Omi. Ketika semua orang mendengar siaran ini, mereka semua kagum. Apa Zudan ini? Apakah dia makan nyali babi? Begitu banyak saraf. Alis Omi berkerut. Tapi kleptrap semacam ini, Omi tidak repot-repot mengurusnya. Orang seperti ini, saya khawatir talenta hebat yang pergi untuk membersihkan kekacauannya, seperti Zhao Ritian dan Liao Gayuan, pasti akan mengejarnya. Benar saja. Ketika Zudan kembali ke kelasnya, pengganggu kelas 44, Alice Liu, berjalan lurus dan menarik lengan baju Zudan ke atas. Empedu babi. Apakah kamu benar-benar makan semilai babi? Apakah Anda ingin mengambil posisi alih-alih saya? Anda masih ingin bermain dengan seseorang setingkat Tang? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Kamu bahkan tidak bisa melewatiku. Alice Liu meraih keras Zudan dan berkata. Zudan diselimuti. Langsung menyerang. Dengan kekuatan level 40-nya. Di mana lawan untuk pengganggu kelas seperti Alice Liu yang kurang dari level 10. Alice Liu terbang keluar dari pintu dan meledak di koridor. Seluruh kelas-kelas 44 terkejut. Dan Alice Liu juga bodoh. Zudan mengambil pendekatan pasif. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menemukan maniak muda yang jahat itu. Tetapi membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk datang kepadanya dan kemudian memukuli mereka satu demi satu. Dengan cara ini, jauh lebih bermakna daripada jika dia mengambil inisiatif untuk memukul mereka. Tidak lama kemudian, Zhao Ritian membawa 2 anak muda ke kelas 44. Siapa Zudan? Biarkan dia membelaku. Zhao Ritian memiliki kemeja yang menutupi bahunya dan sebatang rokok di mulut. Dia sangat menutup telepon. Meskipun Zhao Ritian seperti cacing di depan Omi dan yang lainnya, di mata siswa lain, dia masih ada yang menggantung. Orang gila nomor 1 yang tidak ada yang berani mencium perasaan. Zudan melihat Zhao Ritian datang dan tersenyum kecil di sudut mulutnya. Saya Zudan. Zudan berdiri.
Sedikit Omi. Kunci rendah dengan arogansi. Zhao Ritian berjalan ke arah Zudan. Menamparkan wajah Zudan dan berkata, "Kamu hanya nyali babi. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Tahu. Zudan tersenyum sedikit. Zhao Ritian menamparkan wajahnya lagi dan berkata, "Yohoho. Masih mencoba belajar dari Omi." Senyuman rendah hati. "Kamu bajingan yang kamu pelajari. Apakah gaya Don Suchen adalah sesuatu yang dapat Anda pelajari? Menurut Anda siapa Anda? Anda ingin menjadi nomor 1 dan mendominasi 4 gadis sekolah. Anda pikir saya tidak ada? Bukan." Omi bahkan tidak berani mengatakan dia mendominasi 4 gadis sekolah. "Mengirim kamu siapa kamu?" Wajah Zudan ditampar puluhan kali oleh Zhao Ritian, yang mendorong tangan Zhao Ritian menjauh. Dan Zudan tersenyum dan bertanya, "Zhao Ritian, apakah kamu sudah selesai? Bagaimana kalau kamu selesai? Ketika kamu selesai, aku bisa melakukannya bersamamu." Tamparan. Zudan menamparkan dan Zhao Ritian ditampar di tanah, di mana dia tidak cocok untuk ahli level 40. Ah, Zhao Ritian tercengang. Dan begitu juga seluruh kelas 44. Zudan mengangkat Zhao Ritian dan berkata, "Zhao Ritian, bahkan kamu layak bermain denganku. Turun." Zudan melempar Zhao Ritian ke bawah. Ah, Zhao Ritian berteriak dan jatuh ke bawah. Tetapi mendarat di atas pohon di lantai bawah. Jika tidak, mereka semua akan jatuh dan mati. Zhao Ritian sangat tertekan. Dia telah dilemparkan oleh Omi sebelumnya. Dan sekarang dia dilemparkan oleh Zudan yang entah dari mana. Zhao Ritian terlempar menuruni tangga, menyebabkan seluruh kelas di gedung sekolah menjadi khawatir. Omi juga terkejut ketika mendapat kabar bahwa Zudan ini, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhao Ritian. Di kelas 44, pengikut Zudan, Tuan Muda, Anda benar-benar memiliki perasaan bahwa Omi kerasukan. Anda telah melakukan jenis Omi yang rendah hati dengan kesombongan. Ya, tetap seperti itu. Ayo satu. Mainkan satu. Datang sepasang. Mainkan pasangan. Kamu pasti akan menggantikan Omi dan eksistensi menjadi paling cemerlang di sekolah menengah Baiyun. Di kelas 32, Carlos berkata, "Omi, tunggu apa lagi? Mainkan Zudan." Omi memutar matanya. "Apakah aku terlihat seperti orang yang membosankan? Tidakkah kamu tahu bahwa Zudan memiliki kekuatan untuk menghancurkan Zhao Ritian? Dan dia hanya di radio. Dan dia sangat sombong, mengancam untuk mendominasi 4 gadis sekolah. Dan kamu masih tidak akan menghancurkannya setelah semua ini." Omi tertawa jijik. Apakah dia mengatakan dia akan mendominasi? Sejauh ini, saya tidak tertarik untuk bermain dengan apa yang disebut jempol babi ini. Tentu saja, jika suatu hari dia benar-benar membuat saya tertarik, saya mungkin pergi dan bermain dengannya. Sekarang, yah, hehe, masih ada begitu banyak orang yang belum bergerak. Apa yang saya khawatirkan? Ketika Anda adalah daftar ahli berbakat. Ada juga Liao Gayuan, Fang Su, Liu Yue. Apakah semua orang ini tidak ada? Oh, juga. Bahkan Liao Jiayuan, Liu Yue. Orang-orang ini bahkan belum bergerak. Kamu terburu-buru untuk pergi ke jempol babi. Itu terlalu banyak penurunan status. Hanya setelah itu Zudan benar-benar melampaui Fang Su, Liu Yue dan yang lainnya. Dia akan layak untuk bermain denganmu. Carlos tertawa. Liao Jiayuan terkejut mengetahui bahwa Zhao Ritian terlempar menuruni tangga oleh Zudan yang tiba-tiba muncul. Dari mana kamu mendapatkan nyali babi untuk memperlakukanku sebagai pendekar pedang tersegel yang tidak ada? Dan kamu masih ingin mendominasi 4 bunga sekolah? Liao Jiayuan sangat marah. Ini hanya lebih sombong daripada Omi. Omi tidak mengatakan apa-apa tentang memonopoli 4 bunga sekolah, kan? Gajuan. Apakah kamu ingin bergerak? Wu Shaoji bertanya. Liao Jiayuan mengerutkan kening. Tapi nyali babi ini sangat sombong. Itu benar-benar tidak menyenangkan. Omi tidak sombong seperti dia. Pernahkah kamu melihat Omi mengatakan sesuatu tentang mendominasi 4 bunga sekolah? Yang ini memang agak sombong. Terkekeh babi ini. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhao Ritian. Jadi dia pasti memiliki kekuatan. Bukankah aku, pendekar pedang tersegel, punya kekuatan? Ayo pergi. Pukul dia. Ini adalah waktu yang sangat tertekan oleh Omi.
Ini hanya waktu untuk menyalahgunakan empedu babi ini untuk melampiaskan kekecewaan batinnya. Wu Shaoji tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Liao Gayuan untuk menemukan Zudan. 10 menit kemudian, Liao Jiayuan keluar dari kelas 44 dengan hidung memar. Sial, Liao Jiayuan menyeka darah hidungnya karena depresi. Di kelas 44, pengikut Zudan tertawa. Hahaha. Tuan muda, tampan. Sekarang reputasi Anda. Saya khawatir. Secara bertahap bertambah. Banyak orang di kampus mengirimkan tentang Anda. Zudan memancarkan. Tapi itu hanya diharapkan. Jika aku tidak harus menyembunyikan identitasku sebelumnya. Di mana orang-orang kecil Omi sekarang? Dan aku tidak tahu kapan Omi akan datang untuk memukuliku. Aku tidak sabar untuk pop dia. Tuan muda, tidak ada terburu-buru sekarang. Lagi pula, Anda datang entah dari mana. Sekarang ambil kesempatan untuk meningkatkan reputasi Anda terlebih dahulu. Setidaknya ke titik di mana semua orang di sekolah mengenal Anda. Pada saat itu, Anda kemudian dapat meremas payudara Omi. Baru kemudian Anda akan menjadi keras dan cukup terkenal. Berita ledakan cubitan Liao Jiayuan dengan cepat menyebar di kampus lagi. Pada satu titik, kampus itu semua Zudan. Kelas pagi segera berakhir. Dan Omi dan Carlos pergi ke restoran di luar kampus untuk makan bersama. Dalam perjalanan, banyak siswa berbicara tentang Zudan dari kelas 44. Dan semua orang berkata, mengapa Omi belum bergerak? Carlos mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, Omi, semua orang berbicara tentang mengapa kamu belum bergerak. Itu mengingatkanku ketika kamu naik ke tampuk kekuasaan. Kamu memukuli Zhao Ritian. Tetapi, Liao Jiayuan tidak bergerak melawanmu karena Liao Jiayuan tidak berpikir kamu layak untuk bermain di sana. Demikian juga, hari ini, Zudan telah bangkit dan Anda tidak bergerak karena Anda juga merasa bahwa Zudan tidak cukup layak untuk bermain ketika Anda sekarang. Omi berkata tanpa berkata-kata. Kalau begitu maksudmu aku akan segera digantikan oleh Zudan. Sama seperti ketika Liao Jiayuan Zhao Ritian digantikan olehku. Haha, bukan itu yang aku maksud. Aku mengatakan bahwa kebangkitan Zudan sekarang sangat mirip dengan kebangkitanmu saat itu. Jika Zudan benar-benar kuat, maka aku agak khawatir akhir Zhao Ritian dan Liao Gayuan akan menjadi akhir masa depan Anda. Oh, Omi terkekeh. Sudah lebih dari satu orang berpikir seperti ini. Sudah ada orang di kampus yang memposting postingan serupa. Apakah generasi baru pengganggu kampus telah lahir? Dalam satu pagi, Zudan berturut-turut memukuli pengganggu kelas Liu Yan, anak muda gila pertama Zhao Ritian, dan prajurit pedang penyegel Liao Jiayuan. Apa yang dilakukan Zudan? Apakah dia akan bangkit? Aku punya perasaan bahwa Sma White Cloud. Aku khawatir dunia Omi akan berubah. Selanjutnya, itu akan menjadi dunia Zudan. Bagaimana peringatannya? Banteng Tang Suchen telah bulis selama hampir 1 bulan. Tetapi akhirnya akan mati. Dan sekolah menengah awan putih kecil kami benar-benar dalam keadaan fluks. Aku tidak tahu apa yang memikirkan Fang Su. Tapi sepertinya posisi Fang Su harus dipindahkan juga. Ada banyak postingan di kenabian seperti ini di kampus. Pada saat ini, di kafetaria sekolah, sambil makan dan melihat postingannya, Fang Su berkata dalam hati, sial, apakah Zudan ini benar-benar akan bangkit? Liao Jiayuan bahkan dikalahkan olehnya. Fang Su agak bodoh di dalam. Kekuatan Liao Jiayuan hanya 1 peringkat lebih lemah darinya. Setelah Su Yan pergi, dia sekarang adalah tempat ketiga dalam daftar Master Jenius Sma Baiyun. Tempat kedua adalah Liu Yue. Dan tempat pertama secara alami adalah Omi. Fang Su ragu-ragu. Dan segera memposting. Fang Su, tantang kamu di stadion jam 3 sore. Zudan, aku tidak akan melihatmu lagi. Fang Su tidak suka dibicarakan oleh orang lain. Dan Zudan ini juga membangkitkan minatnya. Jadi dia langsung menantang. Begitu postingan Fang Su ini keluar, memang benar bahwa seluruh sekolah mengetahuinya. Pada saat ini, di sudut tertentu kampus, Tuan Muda, Fang Su telah mengirimkan tantangan kepada Anda. Memukul 3 sore. Tuan Muda, Anda seekor banteng. Anda telah menjadi selebriti kampus dalam waktu singkat. Bahkan Fang Su telah mengambil inisiatif untuk menantang Anda. Sama seperti Omi saat itu. Dia melompat dari siapapun menjadi selebriti kampus. Zudan menyambut. Baiklah, Wang Xiaowei. Balas aku. Bagus.
Pengikut itu sedang sibuk. Omi makan dan bersiap untuk kembali ke sekolah. Carlos berkata, pada pukul 3 sore, Fang Su dan Zhu Dan berduel di stadion. Dan postingan ini, di kampus, telah melebihi 20.000 komentar. Omi, Zhu Dan ini benar-benar terlihat seperti dia akan bangkit. Ini hanya dalam waktu singkat. Dan nama Zhu Dan telah mendominasi seluruh konten beranda kampus. Ayo, Carlos. Apakah kamu takut nyali babi akan menginjakku dan kamu akan mengalami kesulitan? Tidak. Aku memintamu. Lagi pula, jika kamu diinjak dan menjadi yang terbaik kedua di kampus, kamu pasti kesal sendiri. Omi berkata, kalau begitu mari kita pergi berduel antara Zhu Dan Fang Su sore ini dan lihat apakah Zhu Dan benar-benar luar biasa. Jam 15. Stadion sekolah sudah mengumpulkan banyak orang. Dan itu sama populernya seperti ketika Omi berduel dengan orang lain sebelumnya. Banyak guru juga berdiri di samping, berdiskusi. Pada saat ini, Fang Su memegang pedang di tangannya dan berdiri di tengah lapangan olahraga, menunggu Zhu Dan muncul. Omi dan Carlos berdiri di sudut lapangan olahraga. Terlihat sangat tidak menarik. Seolah-olah untuk sesaat, Omi tidak lagi menjadi fokus SMA Baiyun. Zhu Dan. Fang Su masih memiliki wajah dingin saat dia menunggu di sana untuk kedatangan Zhu Dan. Setelah sekitar 10 menit, seorang siswa berteriak, Zhu Dan ada di sini. Semua orang melihat ke arah pintu masuk stadion. Dan benar saja, Zhu Dan masuk. Zhu Dan berjalan langsung ke Fang Su. Jaraknya sekitar 10 meter. Zhu Dan bercampur. Fang Su, kamulah yang menantangku. Fang Su mengangkat pedangnya sekaligus dan menyalakannya. Zhu Dan. Aku tidak peduli dari mana kamu tiba-tiba muncul. Pertama-tama menangkan pedang 10 potong keluarga Fangku. Pedang 10 potong klan Fang. Mulut Zhu Dan terbuka dengan jelek. Peringkat seni bela diri Fang Su baru berusia 17 tahun. Di mana Zhu Dan ditempatkan di matanya. Zhu Dan, kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Kata Fang Su, tidak perlu menggunakan pedang untuk menyerangmu. Zhu Dan dalamnya, kamu pikir kamu seorang Omi? Fang Su menggelembung. Melihat Fang Su dengan mulut sombong seperti itu sangat mengganggu. Bunuh. Fang Su ton menyebarkan. Pedang 10 potong klan Fang. Fang Su segera menunjukkan langkah terbaiknya. Namun, begitu pedang Fang Su tiba di depan Zhu Dan, itu ditangkap oleh dua jari Zhu Dan. Jari-jari Zhu Dan mengklik, dan pedang Fang Su pecah menjadi 10 bagian. Tubuh Fang Su bergetar. Zhu Dan memancarkan 10 pedang Fang yang terputus. Itu benar-benar 10 terputus. Tepat, tidak lebih, tidak kurang. Di perbincangan, Carlos berkata, Omi, Zhu Dan meniru duel terakhirmu dengan Fang Su. Omi tidak mengatakan apa-apa, membukakan matanya. Zhu Dan ini agak menarik. Orang-orang di tempat terjadinya letusan. Di masa lalu, ketika Omi dan Fang Su berduel, Fang Su juga yang keluar dengan gerakan dan menjepit jari-jarinya dan menjatuhkan 10 potong. Dan sekarang Zhu Dan melakukan hal yang sama. Apakah ramalan yang akan dibangkitkan Zhu Dan benar-benar akan menjadi kenyataan? Sial. Zhu Dan sangat kuat. Tidak heran Zhao Ritian dan Liao Jiayuan sama sekali bukan lawan. Bahkan Fang Su sama sekali bukan lawan. Sekolah menengah Baiyun. Itu benar-benar akan berubah. Tendangan Zhu Dan terbang. Dan Fang Su ditendang olehnya hingga beberapa meter jauhnya. Dan dia tidak bisa bangun dari kehancuran. Zhu Dan berputar dan berputar. Carlos berkata, Omi, sebelum Zhu Dan jauh, cepat Ada banyak orang sekarang. Lawan Zhu Dan di tempat. Omi membuntuti. Tidak tertarik. Meskipun semua orang mengatakan bahwa Zhu Dan kuat. Omi mengetahuinya. 3 kata melayang di langit. Kuat di pantatku. Omi bisa tahu sekilas bahwa itu kekuatan seni bela diri Zhu Dan berada di suatu tempat antara 45 dan 50. Meskipun mungkin memang kuat di SMA Baiyun. Di mata Omi, dia bahkan tidak bisa menyebutkan minat untuk menggertaknya. Di mana Omi tahu bahwa dia telah melebih-lebihkan Zhu Dan. Di mana Zhu Dan berusia antara 45 dan 50 tahun. Itu baru 40 tahun. Penilaian Omi tidak akurat. Pada saat ini, di tribun, Song Yuer berkata dengan depresi. Liu Yue, saya tidak suka melihat Zhu Dan berpura-pura menjadi perbandingan. Anda pergi dan memukulinya, oke. Nona, biarkan aku bersiap-siap. Besok,
Aku pasti akan menantangnya. Sepulang sekolah di malam hari, Omi mengantar Liona pulang bersamanya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Liona bingung dan bertanya, "Mengapa kamu merasa seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali?" Apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada pria kuat bernama Jutan di sekolah sekarang? Semua orang bilang kamu akan ditembak jatuh. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Sepertinya mereka bahkan tidak tahu tentang itu. Omi tertawa tanpa kata-kata. Jadi itulah yang kamu bicarakan. Memikirkan itu sesuatu yang besar. Ini bukan masalah yang cukup besar. Jika kamu benar-benar memukul, bagaimana kamu akan melindungiku di masa depan? Zudan pasti akan mengejarku. Dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu hanya bisa diganggu olehnya. Liona khawatir. Nona, rekaman saya sudah lama memberitahu Anda bahwa saya tidak menempatkan seluruh kota Linjiang di mata saya. Nyali babi seperti apa yang menurut Anda akan saya masukkan ke dalam mata saya di sekolah menengah Bayun Distrik? Jika geli babi membuat Omi gemetar dan memperlakukannya seperti masalah besar, lalu wajah apa yang harus saya lakukan untuk menjadi pengawal pribadimu? Omi, baiklah. Tidak peduli seberapa mencengkeram gesper babi itu. Dia hanya organ babi. Orang kecil yang tidak penting ini tidak layak untuk didiskusikan. Mari kita bicara tentang hal-hal yang lebih besar. Liona memutar matanya. Tetapi dia senang. Dia berpikir bahwa Omi akan benar-benar dalam bahaya. Tetapi dia tidak membayangkan bahwa orang-orang bahkan tidak peduli dengan hal nyali babi. Berkat dia berkeringat untuk Omi. Dia berkata, "Aku tidak yakin apakah aku akan bisa melakukan itu. Tapi aku tidak yakin apakah aku akan bisa melakukan itu." Bicara tentang apa masalahnya? Bicara tentang adikmu. Memikirkan ayahmu bilang dia akan datang ke sini. Saya sudah lama tidak melihatnya. Saya bahkan tidak tahu seperti apa yang terlihat saat ini. Terakhir kali saya melihatnya adalah ketika saya berusia 8 tahun. Sejak kami masih anak-anak, kami bukan dari dunia yang sama. Dia menunjukkan banyak bakat sejak usia muda dan dicintai oleh semua orang. Sementara saya adalah orang yang bahkan tidak dicintai oleh ibu saya sendiri dan tidak ada yang mau. Jangan bicara begitu saja. Omi tertawa. Itu sudah benar. Apakah kamu memiliki hubungan yang buruk dengan saudara perempuanmu? Omi bertanya. Aku tidak tahu. Namun, ketika aku masih kecil, aku ingat dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depanku. Menjadi sangat bangga. Sangat meremehkanku. Dan menghinaku. Ya. Oh. Jadi kepribadiannya seperti ibumu. Kepribadianmu. Seperti ayahmu. Liona mengangguk. Mungkin. Omi dan Liona kembali ke rumah. Liu Chenming sudah kembali ke rumah. Dan ketika Omi turun dari mobil, dia segera melihat seorang wanita aneh berdiri di depan villa. Dan ketika Liona melihat wanita aneh itu, dia juga membeku di sana. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Setelah 10 tahun, melihatnya untuk pertama kalinya, Liona memiliki perasaan di dalam dirinya bahwa dia tidak tahu apa. Liu Chenming berkata kepada wanita itu, "Yiyun, mereka kembali." Oh, wajah wanita aneh itu tidak memiliki ekspresi apapun padanya. Oh, merasakan rasa kesepian yang terungkap dari tulangnya. Seperti yang diharapkan, dia sama seperti ketika dia masih muda. Omi berjalan mendekat. Liu Chenming sibuk memperkenalkannya. "Omi, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Dia adalah apa yang saya katakan kepada Anda. Chu Yiyun, putri saya yang lain." Omi melihat sedikit ke arah Chu Yiyun. Dia cukup cantik. Liu Chenming berkata kepada Chu Yiyun. "Yiyun, dia adalah apa yang saya katakan. Pengawal Xianger, Omi." Omi menyapa Chu Yiyun sambil tersenyum dan berkata, "Halo, Chu Yiyun." Namun, Chu Yiyun bahkan tidak melihat Omi dan berjalan menuju Liona. Omi agak malu. Ketika Liona melihat Chu Yiyun, dia memiliki perasaan campur aduk. Liona berkata, "Sudah 10 tahun. Dan akhirnya aku melihatmu lagi." Chu Yiyun seukuran Liona. Dan setelah beberapa detik, berkata tanpa ampun, "Xiang Yun, sudah 10 tahun. Dan kamu masih sia-sia." Liona tidak marah dan tersenyum pahit. "Ya, dan kamu. Kamu masih secerdas itu." Chu Yiyun berkata, "Penyakit dinginmu. Catatan kamu tidak hidup sampai berusia 20 tahun. Mengira kamu sudah terbaring di tempat tidur bernafas. Meskipun kamu boros. Tapi juga, saudara perempuan.
Jadi aku datang untuk melihatmu. Aku tidak berpikir kamu masih hidup dan menendang. Omi mendengar kata-kata sombong dan kejam Chu Yiyun. Alisnya berkerut. Dan dia memandang Liu Chenming. Paman Liu, putrimu yang terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini? Liu Chenming tanpa daya berkata, lupakan saja. Dia sudah seperti ini sejak mereka masih kecil. Kepribadian Xiang'er adalah kebalikan dari Yiyun. Mereka tidak akur. Omi melihat wajah Liona. Kecuali kesedihan yang samar. Tidak ada kemarahan atau kemarahan. Liona tertawa pahit. Sudah 10 tahun sejak aku melihatmu. Memikirkan kamu sudah banyak berubah. Tapi aku tidak berpikir kamu masih akan sama seperti ketika aku masih kecil. Sarkastik, sombong dan kejam. Memandang rendahku. Chu Yiyun memabukkan. Kamu sendiri tidak berguna. Siapa yang akan memiliki hubungan cinta kamu? Dan aku hanya mengira mengerti bahwa orang yang tidak berguna tidak pantas untuk hidup. Jalan yang penuh dengan pengemis. Maukah kamu pergi dan menjalin hubungan cinta di dekatnya? Jika kamu tidak mengerti ini, kamu akan sia-sia selama sisa hidupmu. Namun, kamu memiliki penyakit dingin. Sepertinya kamu tidak hidup begitu lama. Lupakan saja. Aku tidak akan bertengkar denganmu demi kamu memiliki penyakit dingin. Omi berkata, hei, lalu siapa? Apakah kamu mengutarakan wanitaku seperti itu? Apakah kamu mendapatkan persetujuanku? Omi tidak bisa melihatnya. Seteguk sampah. Ada apa dengan orang ini? Begitu cantik dalam penampilan. Tetapi bagaimana hati bisa seperti ini? Namun juga, masih saudara perempuan. Chu Yiyun memutar dan menyorot Omi dengan marah. Berteriak, budak anjing. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Yuo, Omi mengerutkan kening sejenak. Chu Yiyun berjalan ke arah Omi dengan membungkuk agung. Seolah-olah dia adalah tuan superior sementara Omi adalah pelayan rendahan. Chu Yiyun bercampur. Jika kamu berada di rumahku, aku akan mengalahkanmu selama 100 pertempuran. Tetapi demi kamu tidak menjadi budakku, aku akan mengampunimu kali ini. Omi mencibir. Hanya karena kamu. Anda terus mengatakan bahwa orang lain adalah sampah. Tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda juga sampah di mata orang lain. Siapa yang kamu sebut sampah? Katakan itu. Izinkan aku mendengarkan. Kepada siapa saya terlihat seperti pecundang? Saya, Chu Yiyun, telah menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri untuk mengundang saya memasuki sekolah. Dan tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Chu yang berani memanggil saya sampah. Omi tertawa. Chu Yiyun, kamu adalah sampah di mataku. Budak yang berani. Chu Yiyun sangat marah dan mengangkatnya untuk menamparkan Omi. Namun, Liu Chenming panik dan berhenti. Baiklah, Yiyun. Kamu lelah setelah terbang sepanjang hari-hari ini. Cuci kakimu dulu. Omi memandang Chu Yiyun dan memandangnya. Jika dia berani memukul, Omi benar-benar akan menendangnya pergi. Chu Yiyun menatap Omi dengan marah. Lalu pergi ke ruang tamu dan dibawa ke dalam ruangan oleh Wuma. Liona berjalan ke arah Omi dan berkata, terima kasih, tapi kamu tidak harus membelaku. Nona, aku tidak bisa melihat masa lalu mengucapkanmu seperti itu. Dia hanya memandang rendah saya. Kepribadian kami tidak cocok dan saya sangat tidak berguna. Itu normal baginya untuk memandang rendah saya ketika dia sangat cemerlang. Kamu tidak harus membelaku. Tidak mungkin dia memukulku. Dan selain itu ada di antara kita. Atau menyulitkan ayahku. Oke, Omi mengangguk. Karena Liona sudah menyatakan, Omi secara alami tidak ingin ikut campur dalam masalah keluarga orang lain. Liona duduk di ruang tamu. Dan karena Chu Yiyun ada di lantai atas, dia tidak ingin naik ke atas saat ini. Liu Chenming berkata, Xiang'er, jangan marah juga. Ayah, aku tidak perlu marah. Meskipun aku belum melihatmu selama 10 tahun. Tapi, aku sudah terbiasa. Itu hanya diharapkan. Sayangnya, Yiyun sama seperti ketika dia masih kecil. Kepribadiannya tidak berubah sama sekali. Willow Chenming berkata tanpa daya. Mengapa dia tiba-tiba datang ke sini kali ini? Xiang Yun Liu bertanya. Dia awalnya mengira kamu desah dan ingin datang untuk melihatmu. Meskipun dia jahat. Tapi setidaknya dia masih menganggapmu sebagai saudara perempuan di dalam. Liona. Ya, Omi juga benar-benar tidak bisa berkata-kata. Liona dan Chu Yiyun. Kepribadian ini juga terlalu berbeda. Liu Chenming menghela nafas.
Yiyun dia menerima undangan untuk mendaftar di Akademi Seni Bela Diri. Masa depan hidupnya pasti akan berbeda dari kita. Dia telah menjadi orang yang bangga di tulangnya sejak dia masih kecil. Di dalam dia bisa memperlakukanmu sebagai saudara perempuan. Mengira kamu akan mati. Secara khusus datang menemuimu. Dibandingkan dengan ibu kandungmu. Itu sudah tidak buruk. Leona teringat. Selama 10 tahun, ibunya sendiri tidak datang untuk melihatnya. Lebih buruk lagi dari Chu Yiyun. Ketika Anda berkontribusi seperti ini, Chu Yiyun benar-benar sangat berbelas kasih. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bangun dan naik ke atas dengan senyum pahit. Faktanya, dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Chu Yiyun padanya. Yang dia pedulikan adalah apa yang dilakukan ibunya sendiri. Omi melihat Leona terlihat sangat kesepian. Hatinya sakit dan bertanya, Paman Liu, Ibu Xiangyun, bagaimana dia bisa begitu kejam Namun juga, dia adalah putri sendiri. Dia melihat bahwa saya cukup tampan dan tidak sengaja hamil anak kembar. Jadi kami menikah. Kemudian suatu hari, ketika dia berusia 26 tahun, dia akhirnya menyadari bahwa Rendu Pulse bukanlah cara untuk pergi dalam hidupnya. Dan kemudian hubungan kami mulai memburuk. Dia juga benar-benar membuka Rendu dan kapal kedua. Dan terbang ke langit. Setelah itu pernikahan kami hanya ada dalam nama. Pada saat itu, Xianger dan Yiyun sudah berusia 5 atau 6 tahun. Yiyun telah menunjukkan bakat seni bela diri yang luar biasa sejak kecil. Sementara Xianger menderita penyakit dingin. Jika saya tidak begitu berbakti kepada Xianger, saya khawatir dia akan mati sejak lama. Saya hanya pecundang dalam keluarga. Jadi saya tidak memenuhi syarat untuk itu. Namun, Xiangyun memiliki penyakit flu dan mereka tidak menginginkannya. Jadi saya membawa Xiangyun ke tempat yang jauh ini. Omi menepuk bahu Liu Chenming dan menghibur. Paman Liu, sekarang aku di sini. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dan aku merasa bahwa Xianger memiliki ayah yang tak pernah gagal sepertimu. Sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang penyakit dinginnya. Semuanya terbungkus dalam diri saya. Dan Xiangyun pasti akan memiliki masa depan yang hebat. Terima kasih. Omi berjalan menaiki tangga. Kamar sementara Chu Yiyun hanya secara diagonal di seberang kamar Omi. Omi menekan tangannya ke dinding. Semua telah merasakan suara udara berdenting di kamar. Chu Yiyun sedang mandi di kamar. Omi memasuki kamar Leona. Leona berbaring di tempat tidurnya, ditutupi selimut. Omi menutup pintu kamar, duduk di tempat tidur Leona. Merasa tidak yakin harus berkata apa. Omi bukanlah tipe orang yang akan menghibur orang. Di dalam Leona, dia benar-benar merindukan ibunya, meskipun ibunya tidak menginginkannya lagi. Omi berbalik untuk pergi dan meninggalkannya sendirian. Namun Leona tiba-tiba bangkit dan menangis di bahu Omi. Omi mengulurkan tangan dan memeluknya, menepuk punggungnya dengan lembut. Nona, Anda harus tenang, kata Omi. Leona tiba-tiba tersenyum. Bagaimana kamu bisa menghibur orang seperti itu? Omi tidak tahu bagaimana menghibur orang. Jadi dia hanya berkata tenang. Tapi dia tidak berharap membuat Leona tertawa, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Leona berbaring di pundak Omi, merasa sangat hangat. Kehangatan ini, sehingga dia tiba-tiba merasa juga tidak begitu sedih, selama Omi ada di sana. Untuk sementara, tidak bisa meninggalkan bahu Omi. Namun, keengganan itu harus ditumpahkan. Leona tertawa. Tidak baik terus berbaring di pundak Omi. Harus melepaskannya. Omi berkata, Nona, tulang Anda sangat bagus. Sangat cocok untuk pelatihan seni bela diri. Selama penyakit dingin Anda sembuh, Anda dapat berlatih seni bela diri di masa depan. Selama Anda dapat berlatih seni bela diri, Anda memiliki harapan untuk membuka pembuluh darah Ren dan Zhu. Jika Anda membuka pembuluh darah Ren dan Zhu, suatu hari kamu bisa melampaui ibumu. Biarkan dia melihat. Orang yang ditinggalkannya lebih kuat darinya. Leona mengangguk. Tapi yang jelas dia hanya melihatnya sebagai Omi yang menghiburnya. Karena pendengarannya tidak realistis. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena saat ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan cara untuk mengobati penyakit dinginnya. Dan tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Omi mengumpulkan balkon dan kembali ke dalam ruangan. Setelah mandi, Chu Yiyun berjalan ke ruang tamu. Yiyun, ayo duduk di sini. Liu Chenming menyapa.
Chu Yiyun mengangguk dan duduk di sofa ruang tamu. Sementara Liu Chenming menuangkan secangkir teh. Yiyun, bagaimana kabarmu sekarang? Kapan kamu pergi ke Akademi Seni Bela Diri? Willow pagi bertanya. Tidak secepat itu. Ini akan menjadi akhir tahun. Apakah milikmu membuka pembuluh darah sekarang? Segera. Ketika kita pergi ke Akademi Seni Bela Diri, kita akan segera melewatinya. Oh, sepertinya kamu bahkan lebih baik dari ibumu. Apa level seni bela dirimu sekarang? Willow Chenming bertanya lagi. Lebih dari 70. Hati Liu Chenming bergetar. Itu memang kuat. Tidak heran tulang-tulangnya mengungkapkan kepribadian yang begitu bangga. Omi dan Leona juga berjalan menuruni tangga. Leona juga cukup terkejut mendengar bahwa Chu Yiyun sudah berusia lebih dari 70 tahun. Omi tidak menggerakkan otot. Menurut era ini, itu memang dianggap kuat. Itu bagus. Yiyun, jangan lupa untuk membantu Xiang Yun ketika kamu sukses di masa depan. Lagi pula, dia adalah adikmu. Leona sibuk berkata. Aku tidak perlu. Chu Yiyun memabukkan. Willow Chenming menghela napas dalam-dalam. Chu Yiyun berkata, aku akan pergi besok. Yiyun, maukah kamu tinggal beberapa hari lagi? Willow Chenming sedang sibuk. Tempat kecil ini bukan apa-apa untuk ditinggali. Willow Chenming tersenyum canggung. Juga, secara alami tidak ada ikatannya dengan keluarga Chu. Saya senang Anda dapat melakukan perjalanan khusus. Chu Yiyun memandang Omi dan berkata, budak pemerintahan ini tidak dapat dipertahankan. Begitu cepatnya mundur. Omi tertawa. Ekornya menempel di langit. Siapa yang kamu bicarakan tentang ekor siapa yang melengkung ke langit? Tentu saja itu kamu. Apakah ada orang lain? Kata Omi. Lebih dari 70 level. Omi sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Liu Chenming sibuk berkata. Yiyun, Omi telah banyak membantu keluarga kami. Dia adalah dokter ajaib. Xiang Yun sekarang dapat hidup dan bernapas. Dia banyak membantu, dan membiarkannya menyembuhkan penyakit dingin Xianger di masa depan. Chu Yiyun hanya bersinar dan tidak peduli dengan Omi. Atau dia pasti akan memukuli Omi. Chu Yiyun bertanya, bukankah peraturan ini adalah pengawal pribadi? Liu Chenming tersenyum. Omi adalah pengawal pribadi Xiang Yun. Tetapi Omi sangat kuat. Dia tidak hanya tahu seni bela diri, tetapi dia juga memiliki keterampilan medis yang tinggi. Saya khawatir dia berada di tingkat 40. Chu Yiyun sedikit terkejut melihat Omi. Tetapi ketika dia melihat Omi terlihat begitu tinggi dan perkasa, Chu Yiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengemudi. 40 peringkat bukanlah apa-apa. Antek semacam ini, dia akan seperti ini selama sisa hidupnya. Dia tidak akan berhasil. Omi berkata, jadi, kamu pikir kamu sangat sukses? Bukan, aku sudah merasakan urat Renji dan aku akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri tahun depan. Dan kamu, selama sisa hidupmu, hanyalah seorang pengawal. Chu Yiyun, ada batas kesabaranku, kata Omi. Chu Yiyun berkata dengan marah. Jika bukan karena mereka, budakmu yang berani akan ditangani olehku sejak lama. Leona sibuk menarik Omi keluar. Leona berkata kepada Omi. Bukannya aku sudah merasa tidak terlalu banyak berbicara di sana. Dia akan pergi besok. Selain itu, keterampilan seni bela dirinya telah mencapai lebih dari 70 tingkat. Dan dia setidaknya berada di 5 besar di seluruh kota Linjiang. Anda benar-benar tidak dapat memprovokasi dia lagi. Jika dia benar-benar mengalahkan Anda dan membuat ayah saya sulit. Omi berkata dalam hati. Jika bukan karena fakta bahwa ayahmu adalah wajah, aku pasti sudah menikahinya. Setelah makan malam, Leona kembali ke kamarnya lebih awal. Chu Yiyun keluar dan tidak kembali sampai jam 10 malam. Ketika hanya Chu Yiyun yang membuka pintu kamar tempat dia menginap, dia melihat Omi duduk di tempat tidurnya. Budak kemarahan yang hebat. Chu Yiyun sangat marah. Omi berkata, Chu Yiyun, aku menantangmu untuk ikut denganku ke lereng bukit di belakang villa dan kita akan berbicara sendirian. Baiklah, aku baru saja akan sendirian denganmu. Chu Yiyun menggigit giginya. Ingat situs web, bersih. Chu Yiyun melompat keluar jendela. Lalu dengan sedikit kedua kakinya, dia terbang ke bukit kecil di belakang villa, yang hanya berjarak belasan meter. Omi juga mengklik kakinya dan mengejarnya. Chu Yiyun berhenti di bukit kecil. Omi tiba dalam sekejap mata. Chu Yiyun juga sedikit terkejut melihat Omi begitu cepat. Budak anjing.
Kamu berinisiatif untuk memintaku berbicara sendiri. Apakah kamu mencari perkelahian? Lalu biarkan aku melihat di mana kamu punya nyali untuk menjadi anjing. Omi berkata, aku tertutup nyali. Tapi aku tidak punya nyali anjing. Berdengung, Chu Yiyun menyerang Omi sekaligus. Dan dia tidak menggunakan pedangnya. Karena tidak perlu dia menggunakan pedangnya untuk melawan Omi. Omi bahkan tidak menggerakkan ototnya untuk meraih tinju Chu Yiyun. Chu Yiyun terdiam sesaat dan tiba-tiba menendang Omi di perut bagian bawah. Tubuh Omi berputar. Sebaliknya mengguncang kaki Chu Yiyun. Dan Omi hanya melemparkan Chu Yiyun ke tanah dalam sekejap. Ah! Chu Yiyun menahan rasa sakit dan berteriak. Chu Yiyun menerkamnya lagi. Dan Omi menjepitnya lagi. Lepaskan aku. Beberapa menit kemudian, Chu Yiyun meraung. Dia tidak lagi berjuang saat dia menyadari bahwa dia tidak cocok untuknya. Chu Yiyun, bukankah kamu sombong? Bukankah kamu orang yang memanggil orang lain sampah di setiap kesempatan? Kamu sangat tidak berguna sekarang karena aku menahanmu dan tidak bisa bergerak. Budak yang berani. Mata Chu Yiyun dingin. Omi marah. Menemukan budak bahkan saat ini. Namun juga, dia adalah putri Liu Chenming. Dan tanpa melihat wajah biksu itu, Omi tidak bisa memukulinya sampai mati. Omi terbakar. Mengangkat telapak tangan dan menamparkan pantat Chu Yiyun. Tamparan, pantat Chu Yiyun dipukul oleh Omi. Terasa panas dan menyakitkan. Dan tiba-tiba merasa sangat marah dan terhina. Omi memukulnya karena suatu alasan. Karena dia juga adalah putri Liu Chenming. Jika dia memukul wajahnya atau bagian lain dari tubuhnya, tidak akan baik jika dia pergi ke Liu Chenming untuk mengeluh. Jadi memukul, Omi tidak percaya bahwa dia berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Berani. Kamu Chu Yiyun dipenuhi gigi karena marah. Chu Yiyun, kamu juga tahu bahwa diintimidasi. Rasa negatif ah. Malam ini aku akan mendidikmu hewan berdarah dingin. Setelah mengatakan itu, Omi menamparkan pantatnya lagi. Dan suara letupan terjadi. Omi bertanya-tanya apakah dia kecanduan memukul Song Yuer terakhir kali. Meskipun sebagian alasan memukul Chu Yiyun adalah agar dia tidak berani melakukan tindakan. Tetapi ada bagian lain dari pendapat. Mungkin itu benar-benar kecanduan. Seperti yang diharapkan, memukul pantat Chu Yiyun sangat meleleh. Meskipun Chu Yiyun ini kejam dan tidak berperasaan, itu benar-benar terlihat tidak buruk. Chu Yiyun sangat malu dan marah. Tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti ini sejak dia masih kecil. Tidak ada pria yang pernah menyentuh pantatnya. Pah, Omi datang lagi. Omi, jika kamu tidak melepaskanku, aku yakin aku akan membunuhmu. Chu Yiyun mengamuk. Omi membuntuti. Chu Yiyun, tidakkah kamu mengerti? Sekarang kamu diterima. Aku ingin kamu dilahirkan dan mati. Pah, Omi memukul lagi. Lepaskan aku. Jangan membuatku berteriak. Berteriak. Aku tidak keberatan kamu berteriak. Aku bukan orang yang kehilangan muka. Chu Yiyun benar-benar berteriak. Seseorang. Omi dengan cepat menutup mulutnya. Dia benar-benar berteriak. Villa Willow Chenming hanya berukuran meter di depan bukit. Dan akan terdengar sebentar lagi. Kamu benar-benar berteriak. Yah. Kalau begitu, 1 tidak melakukannya. 2 tidak istirahat. Omi menamparkan pantat Chu Yiyun. Mengejutkan ini menggunakan kekuatan internal. Jadi celana Chu Yiyun runtuh sekaligus. Hanya menyisakan sepasang celana dalam. Dan pahanya yang berbunga putih sudah terbuka. Ah, Chu Yiyun sangat bodoh sehingga bagian bawah tubuhnya hanya mengenakan celana dalam. Budak besar yang marah. Apa yang kamu inginkan? Chu Yiyun memandang Omi dengan sedikit ketakutan. Dia berpikir bahwa Omi akan menajiskannya. Omi berkata, jangan khawatir. Aku tidak sedikit pun tertarik pada dagingmu. Tubuh. Tidak sedikit pun tertarik. Jika Anda ingin berteriak, maka berteriaklah dengan cepat dan berteriaklah pada Liu Chenming dan Leona. Budak anjing. Kamu tidak tahu malu. Omi menginjak pantat Chu Yiyun dan menginjak tanah. Omi berkata, jika kamu memanggilku budak anjing sekali lagi, aku akan celana dalammu hancur berkeping-keping juga. Seolah-olah benar-benar telanjang. Apakah kamu percaya? Kamu, Chu Yiyun benar-benar merasa takut dan ketagihan gigi. Tunggu aku. Pertunanganku. Dia pasti akan membunuhmu. Tunangan. Hahaha. Mungkinkah pertunanganmu adalah semacam pria berkepala 3, 6 tangan? Tunanganku. Sudah cukup untuk merindukanmu.
Aku bukan lawanmu sekarang. Aku akui. Ketika aku pergi ke Akademi Seni Bela Diri, membuka Ren dan mengolah alam, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dan aku akan membalas rasa malu hari ini 10 kali lipat, Chu Yiyun bersumpah. Omi bahkan tidak ingin mengalami kejadian. Aku sudah membuka pembuluh darah Renduji sekarang. Dan itu sudah menjadi tahap tengah gerbang dalam. Kamu tidak bisa mengejarku bahkan jika kamu melakukannya. Apa? Takut? Omi mencibir. Aku takut dengan rambutmu. Biarkan pertunanganmu dan kamu. Ikutlah. Aku akan memukuli pertunanganmu sampai dia makan. Sial, bersamamu. Tunangan saya sudah berada di Akademi Seni Bela Diri. Dan Anda, seorang algojo, telah menghabiskan seluruh hidup Anda bekerja sebagai pengawal. Dan Anda mempermalukan saya seperti ini hari ini. Jika pertunangan saya tahu, Anda akan sengsara. Hahaha. Chu Yiyun, kalian. Aku bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Apa yang sepertinya mengatakan bahwa aku telah menghabiskan seluruh hidupku sebagai pengawal. Atas dasar apa yang memberitahukan aku tidak bisa membuka pembuluh darah Rengwo? Chu Yiyun mencibir. Hanya dengan pengawal kecil sepertimu. Uang dan ahli macam apa yang kamu miliki untuk ikut melewatinya? Jika sudah, mengapa kamu di sini sebagai pengawal yang malang? Sampah. Dan kamu akan melihat bagaimana kamu akan memohon belas kasihan di kakiku di masa depan. Omi harumpet. Wanita ini, semua seperti ini, masih memiliki nada arogan. Chu Yiyun, kamu benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Baiklah, aku akan berpura-pura menundukkan kepalamu yang bangga hari ini. Jadi bagaimana lagi kamu bisa merasa sadar diri untuk menjadi luar biasa? Setelah mengatakan itu, pakaian dalam Chu Yiyun hancur berkeping-keping oleh Omi dengan kejutan kekuatan internal. Ah, Chu Yiyun tercengang. Kali ini, benar-benar telanjang. Omi sebenarnya. Wanita sombong. Kamu berbicara denganku telanjang sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa sombong di depanku. Omi melirik ke bawah Chu Yiyun dan menggelapkan bibirnya. Aku merasa jijik melihat pemandangan itu. Di depanku dan Xiang Yun. Bangga seperti apapun, aku khawatir aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditunggangi. Kamu, Chu Yiyun menggigit giginya. Chu Yiyun, hari ini aku mengajakmu berkencan. Hanya untuk memberikan pelajaran. Di masa depan, jangan menghina Xiang Yun lagi. Dan jangan memanggil orang lain sampah di setiap kesempatan. Kamu bahkan lebih sampah dengan pantat telanjangmu saat ini. Setelah Omi mengatakan itu, dia terbang menjauh. Dan Chu Yiyun menutupi pantatnya dengan kedua tangannya. Gemetar karena marah. Untungnya saat itu jam 10 malam. Atau semuanya akan dipermalukan. Omi, kamu sampah. Aku pasti akan kembali untuk menyelesaikan skormu. Jadi tunggu aku. Baru kemudian Chu Yiyun terbang kembali ke kamarnya di tengah malam. Omi bersiul dan berbaring di tempat tidurnya bermain dengan teleponnya. Omi sama sekali tidak khawatir Chu Yiyun akan berani memberitahu siapapun tentang ini. Dan untuk wanita seperti ini, lebih baik mempermalukannya daripada memukulnya. Tentu saja, Omi hanya mempermalukannya. Bukan untuk nafsu dia. Ini menjadi jelas. Omi membuka kampus. Saat ini ada postingan di kampus yang sangat panas. Besok jam 9 pagi, Liu Yue dan Zhu Dan berduel. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Posting ini sudah memiliki 30.000 balasan. Dan posternya adalah Song Yuer. Omi melihat melalui kampus. Itu semua tentang postingan Zhu Dan. Dan didominasi oleh Zhu Dan. Omi agak kesal dan membuat postingan dengki acak. Seluruh kampus penuh dengan postingan Zhu Dan. Saya bahkan tidak bisa melihat berita kampusnya yang lain jika saya ingin melihatnya. Stres. Mengapa Jutan begitu populer? Bukan siapa-siapa. Aku benar-benar tidak mengerti. Nyali babi. Tidak peduli seberapa mencengkeramnya. Itu hanya organ babi ah. Omi hanya dengan santai memposting stiker ludah. Tetapi tidak menyangka akan terbakar sekaligus. Tomo astaga. Apa yang dilakukan Omi? Telinga depul cerita berkata. Apakah perang ini akan dialami Don Suchen? Hanya untuk eksistensi saya berkata. Omi sangat mencengkeram. Zhu Dan. Dia hanya organ babi lagi. Cek-cek. Saya benar-benar ingin melihat ekspresi Zhu Dan. Night Dersi berkata. Sepertinya Omi sama sekali tidak menatap Zhu Dan duduk dan menunggu ekspresi organ babi. Pada saat ini,
Di salah satu kamar, sahabat karib Zudan berlari dengan ponselnya. Tuan muda, itu buruk. Omi memposting di kampus bahwa tidak peduli seberapa besar cengkeramanmu. Kamu masih hanya organ babi. Omi sepertinya tidak bermaksud menganggapmu serius sama sekali. Zudan melihat postingan Omi dan hampir menghancurkan ponselnya dengan marah. Dia mengalahkan Zhao Ritian, Liao Gayuan, dan Fang Su berturut-turut hari ini. Dan berpikir bahwa Omi diam-diam berteriak ketakutan di belakang punggungnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Omi benar-benar berani memfitnahnya seperti di kampus. Ini sama sekali tidak perlu takut padanya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya menjawabnya sekarang? Zudan terengah-engah. Tidak perlu menjawab. Besok setelah saya bertarung dengan Liu Yue, saya akan mengundang Omi untuk keluar di depan umum. Jika dia benar-benar mencengkeramnya, dia akan secara otomatis keluar besok. Dan saya akan memukulinya sampai saya lembut. Saya akan melihat apakah dia masih berani memanggil saya organ babi. Baiklah. Besok izinkan semua siswa menyaksikan Omi. Begitulah cara itu dihancurkan. Yang juga kebetulan memberi Anda alasan untuk mengambil inisiatif untuk mencari duel di dekatnya. Omi langsung tidur setelah memposting postingan dengki itu. Omi tidak tahu bahwa itu sudah terbakar. Dia hanya beredar. Tidak ada rangsangan yang dimaksudkan. Ketika dia bangun keesokan paginya, Chu Yiyun menyorot Omi dengan mata pembunuh. Omi berpura-pura tidak melihatnya. Chu Yiyun penuh gigi dan berkata, Omi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan pertunanganku juga tidak akan. Jadi tunggu aku. Omi menarik pendengaran dan berkata, kamu sudah mengatakan ini beberapa kali tadi malam. Telingamu semua tidak berperasaan. Tertarik kamu memodifikasi menjadi sesuatu yang segar. Seperti, keluargamu tidak akan membiarkanku pergi. Aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Chu Yiyun pergi setelah mengatakan itu. Dia memang tidak berani diberitahu tentang ini oleh ayah dan putri Liu Chenming dan Liona. Omi tertawa. Ku dengar kamu akan pergi hari ini. Tidak ada pengiriman Budak anjing. Chu Yiyun mengutuk lagi. Kali ini, di siang hari bolong, Omi benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Sebaliknya tadi malam, dia pasti harus menamparkan pantatnya lagi. Setelah sarapan, Liu Chenming mengirim Chu Yiyun ke bandara. Dan Omi dan Liona masih pergi ke sekolah. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir dia agak goyah. Omi bertanya, mungkinkah kamu tidak tahan melihat Chu Yiyun pergi? Tidak, lalu apa itu? Dia sudah pergi, ibuku. Dan dia bahkan tidak benar-benar punya kata pun untuk disampaikan kepadaku. Kata Liona kecewa, orang yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Apa yang Anda pedulikan apa yang dia lakukan? Siang Yun Liu duduk di dalam mobil, terkejut dari pikirannya. Pada pukul 9 pagi, semua siswa dan guru dipaksa ke stadion sekolah menengah Baiyun untuk menonton duel antara Zudan dan Liu Yue. Omi, cepat, jangan ketinggalan, Carlos berkata pada Omi. Omi memandang Liona yang sedang duduk di kelas dan tidak bergerak. Jadi Omi berkata, Carlos, aku tidak akan pergi. Kamu bahkan tidak akan melihat hal yang begitu indah. Carlos tidak percaya. Omi membayangkan. Ini juga disebut sesuatu yang luar biasa. Ayo kita lihat. Zudan dan Liu Yue berduel Carlos menyeret Omi. Omi tidak berdaya. Berjalan ke Liona dan berkata, Nona, jangan bosan di kelas sendirian. Ikutlah dengan kami ke stadion untuk melihat duel yang membosankan itu. Liona menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga tiba di stadion. Dan pada saat ini, Liu Yue dan Zudan sudah berdiri di tengah stadion. Song Yuer berteriak dari jarak dekat. Liu Yue, terserah kamu jika kamu bisa membuat wanita ini terlihat baik. Omi dan Liona berdiri di sudut. Zudan terengah-engah dan menatap Liu Yue dengan melihat semut. Zudan, senandung adikmu. Liu Yue berkata. Liu Yue selalu ingat untuk menjadi lebih sombong dengan kata-katanya. Jadi dia mengeluarkan nada arogan sekarang. Liu Yue, aku akan memperbaikinya nanti. Zudan berkata dengan acuh tak acuh. Tapi Liu Yue tertawa arogan. Zudan, kamu hanya organ babi. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Tidak jauh dari sana. Song Yuer berteriak. Benar, pertahankan kesombongan ini. Penampilan Liu Yue hari ini. Sejauh ini Song Yuer sangat puas. Ketika Liu Yue mendengar kata-kata wanita itu,
Dia bekerja lebih keras dan segera mengacungkan jempol kepada Zudan dan berkata, "Zudan, pergilah." Tapi Zudan tidak bergerak. "Liu Yue, aku di sini bukan untuk mengucapkan kata-katamu. Silakan dan lakukan. Jangan salahkan aku karena tidak memberikan kesempatan untuk bergerak. F cek kamu." Liu Yue membinasakan. Swosh swosh. Liu Yue juga terbuka untuk langkah terkuat hari ini. Namun, sosok Zudan bergerak, dan pedang Liu Yue kehilangan sasarannya sesaat. Ah, Liu Yue terkejut. Pada saat berikutnya, suara Zudan terdengar dari belakang punggung Liu Yue. "Aku di belakangmu, konyol." Liu Yue ngeri karena Zudan begitu kuat, dan tiba-tiba dahinya berkeringat dan dia ingin kembali. Namun, sudah terlambat. Zudan mencubit tulang leher Liu Yue dengan satu tangan dan langsung mengangkat Liu Yue. Ah, Liu Yue bergantung di udara tanpa perlawanan lagi. Wow, seluruh arena melihat Bulbi Zudan dan berteriak wow. Zudan bersenandung. Liu Yue, kembali dan berlatih selama 20 tahun lagi. Setelah mengatakan itu, Zudan melemparkan Liu Yue dengan kejam ke pengasingan. Situs web pertama Jaring. Seperti melempar balon timah. Dia melemparkannya 20 meter jauhnya. Wow, kuat, seluruh arena berseru. Atau, dengan bodohnya, semua orang bahkan tidak berpikir bahwa Jutan begitu kuat. Pah, banyak orang segera mulai bertepuk tangan. Zudan telah benar-benar memenangkan semua orang. Saya khawatir akan banyak penggemar kampus di masa depan. Pada saat ini, Zudan berteriak. Semua orang diam. Kerumunan itu menjadi tenang. Zudan tidak akan melupakan postingan dengki Omi tadi malam di kampus, mengatakan bahwa dia adalah organ babi. Zudan berteriak. Teman-teman pelajar, saya yakin Anda semua melihatnya tadi malam. Di kampus, Omi memanggil saya organ babi. Dan Anda semua ingin melihat wajah saya. Yah, saya akan menunjukkan wajah saya hari ini. Penonton membayangkan, merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pada saat berikutnya, Zudan berteriak, "Omi, aku tahu kamu ada di sana. Tidak mungkin bagimu untuk melewatkan acara yang begitu menarik. Keluar. Karena kamu berani menghinaku di kampus. Berpikir kamu juga harus punya nyali untuk mengutukku di wajahku. Jangan bilang kamu hanya berani mengutukku di belakangku, bukan di wajahku." Omi di sudut tercengang. Apakah ini hasutan dari Zudan? Carlos berkata, "Tezichen, Zudan memanggilmu keluar." Omi dengan tegas berjalan keluar, dan semua orang melihat Omi muncul dan kagum. Ah, Omi akan bertarung dengan Zudan. Banyak siswa merasa kesal. Ini adalah dua orang paling menakjubkan di White Cloud High School. Omi berjalan tidak jauh di depan Zudan. Zudan memandang Omi dan merenung. "Omi, kamu memposting ciumanku tadi malam. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini?" "Saya tidak tahu," kata Omi. "Don Omi, kamu pria kecil. Tahukah kamu bahwa aku sudah lama ingin memukulimu?" "Ya, organ babi." Omi tersenyum tipis. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Alis Zudan mengernyit. Bertanya-tanya apakah dia salah dengar. "Saya tidak mengatakan apa-apa tentang organ babi." Omi tersenyum. "Kamu mengatakan itu lagi." Jordan berteriak. "Organ babi," kata Omi. "Omi, kamu." Zudan merasa agak bodoh. Sudah kali ini. Tapi Omi benar-benar berani menemukan organ babi. "Kamu apa yang kamu? Organ babi?" Hahaha. "Bagus. Sangat bagus." Zudan tertawa bahak. Omi berkata, "Tertawakan adikmu. Organ babi." Seluruh penonton tercengang. Tidak ingat Zudan hanya mengatakan bahwa Omi tidak berani mengutuknya ke wajahnya. Sekarang Omi adalah seteguk organ babi. Zudan akan meledak dengan amarah. Zudan mengeluarkan pedangnya dengan swoosh dan belati gigi. "Keluarkan pedangmu. Aku tidak ingin mengacungkanmu." Omi berkata, "Organ babi. Aku akan mengeluarkan pedang adikmu. Kamu memiliki kemampuan untuk memaksaku mengeluarkan pedangku. Kamu berani mengutukku mengucapkan kata pun. Aku yakin aku akan memotong lidahmu." Zudan benar-benar terbakar. Omi masih belum selesai dengan organ babi. Omi berkata, "Potong adikmu. Organ babi. Untuk memotong juga aku memotong organ babimu dulu." "Kamu ibu." Zudan sangat marah. Dan tidak peduli apakah Omi mengeluarkan pedangnya atau tidak. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya dan dengan membunuh pedang. Saat berikutnya, tiba-tiba menyadari bahwa itu target telah hilang.
Dia menikam dengan udara pedangnya. Aku di sini. Organ babi. Suara Omi terdengar di belakang kepalanya. Zudan terkejut dan dengan keras mencoba untuk kembali. Namun, tubuh Zudan tiba-tiba terangkat. Dan Omi menyematkan jugularis organ babi dengan satu tangan. Mengangkatnya. Dan langsung menyambar pedang organ babi dengan tangan lainnya. Ah! Organ babi berjuang mati-mati. Tetapi tidak bisa melepaskan diri. Seluruh tempat itu kaget. Ini. Baru saja Zudan menggantung Liu Yue. Menurut saya Zudan sangat kuat. Omi tidak cocok. Omi bercampur. Organ babi. Beginilah caramu baru saja menyembunyikan Liu Yue. Aku menggunakan metode ini untuk menyikatmu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan organ babi. Bang! Organ babi terlempar 20 meter jauhnya. Tetapi organ babi lebih kuat dan langsung naik. Aku akan membunuhmu. Organ babi itu memicu kemarahan. Sepertinya kehilangan akal sehatnya. Dia pikir dia adalah ahli nomor 1 di White Cloud High School. Tetapi dia tidak berharap untuk begitu berbaring. Di mana dia bisa bertahan. Hah! Sebelum pedang Zudan mencapai Omi, pukulan besar Omi menamparnya. Bang! Zudan muncul di jarak 7 atau 8 meter. Tetapi dia segera naik kembali. Matanya merah darah saat dia menyerang Omi. Tamparan. Omi menamparnya lagi dan terbang menjauh. Wow, adegan wow. Seperti semua orang salah. Omi ada di sekolah. Hanya tak terkalahkan Dan berpikir bahwa Zudan dapat menggantikan Omi. Terlibat dalam setengah hari, Omi dapat menamparkan lalat. Omi, kamu menghinaku seperti ini. Aku belum menyelesaikanmu. Zudan berteriak dan memutar lagi. Omi juga kesal. Dan masih belum ada akhir yang terlihat. Kali ini dia tidak menamparnya. Dia hanya menyambar pedangnya. Lalu meraihnya. Menggantungnya ke saluran pembuangan di sebelah stadion. Membuka penutup lubang gat. Dan melemparkan Zudan tepat di. Wah! Seluruh stadion berteriak lagi. Song Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Omi sangat tampan. Banyak gadis segera berteriak. Omi. Sangat tampan, Omi. Sangat tampan, Omi. Sangat tampan. Omi tersenyum pada pertemuan dan pertemuan tangan. Berkata, teman sekelas. Kembali ke kelas. Tentang aku menjadi tampan. Jangan menyebarkan berita mengenai organ babi itu. Dia bilang dia ingin diam. Zudan berada di selokan sekarang. Mendengar begitu banyak orang di sana berteriak bahwa Omi sangat tampan. Dan Omi bahkan berpura-pura membandingkan dengan orang lain. Pada saat ini, dia benar-benar menangis. Namun, setelah dipukul berkali-kali berturut-turut oleh Omi, dia sepertinya tidak berdaya. Zudan berteriak di selokan. Omi, apakah aku tampan untukmu? Omi pergi. Dan teman-teman sekelasnya meninggalkan lapangan olahraga. Organ babi. Masih di selokan. Tuan muda. Lupakan saja. Anda tidak bisa bermain dengan Omi. Mari kita cepat kembali ke keluarga. Sahabat karib Zudan Wang Xiaowei menyarankan. Wang Xiaowei menarik Zudan dari selokan. Tidak mungkin. Aku, Zudan, setidaknya keturunan keluarga besar. Apa itu Omi? Mengapa dia harus memainkanku seperti ini? Tapi, Tuan muda, Omi luar biasa. Hah, Zudan menamparkan dan meraung. Coba katakan bahwa dia luar biasa lagi. Aku akan memukulimu. Wang Xiaowei berteriak. Tuan muda. Tetapi Anda tidak bisa mengalahkannya Bagaimana lagi Anda akan mengundang gadis-gadis sekolah itu? Lupakan saja. Tuan muda. Saya mendengar ada beberapa yang bagus di surga. Bagaimana kalau cek kamu. Pelacur di surga itu. Bisakah mereka bersaing dengan keempat gadis sekolahku? Wei kecil. Gunakan otakmu lebih banyak untuk hal-hal. Terima kasih kamu bersamaku begitu lama. Karena aku tidak bisa mengalahkan Omi untuk saat ini. Aku akan menggunakan otakku. Tuan muda. Bukankah otakmu ditendang oleh tumbuhnya ketika kamu masih muda? Zudan menendang dan berkata dengan marah. Katakan ini lagi nanti dan aku belum menyelesaikanmu. Merayu. Wang Xiaowei tampak sedih. Zudan sudah memiliki rencana yang sempurna di kepalanya. Zudan berkata dengan bangga. Wei kecil. Penandaan apa yang akan terjadi jika aku menyuruh seseorang membuat topeng kulit manusia? Topeng kulit manusia yang seluruhnya dibuat berdasarkan penampilan Omi. Dan kemudian aku memakai topeng kulit manusia. Meniru Don. Ya.
Jika aku memakai topeng kulit manusia dari penampilan Omi, apakah penanda Leona dan Simran ada di tugasku? Saya dengan mudah tidur melalui Leona dan Simran. Apakah menurut Anda saya tinggi dalam langkah ini? Wei kecil mengacungkan jempol. Tuan muda, cerdas. Saya tidak berpikir Anda akan begitu pintar setelah otak Anda ditendang oleh tumbuh. Cek kamu. Masih menyebutkan hal-hal masa kecilku. Zudan menendang lagi. Zudan segera pergi untuk menghubungi salah satu orang keluarganya. Seorang pria yang ahli dalam membuat topeng kulit manusia. Topeng yang meniru orang asli, yang tidak dimiliki orang biasa untuk dibuat. Kelas hari itu berakhir. Dan di malam hari, Omi dan Leona pulang dari sekolah. Dan bertemu Simran di depan sekolah. Hanya untuk melihat wajahnya yang penuh kesedihan. Suaner, Omi memanggil. Tezichen, apa yang terjadi dengan rumahmu? Mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Li Suaner sibuk menenangkannya. Tidak, rumahku baik-baik saja. Lalu kenapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Kylie Li menundukkan kepalanya agak tertekan. Silakan. Saat itulah Suaner Li berkata, uang Bibi Li telah dicuri. Omi tertegun dan bertanya, apa yang akan kamu terima jika uang Bibi Li dicuri? Simran tersenyum pahit. Suami Bibi Li juga sakit parah. Terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Sebelum menghancurkan lebih dari 2 juta untuk keluarga saya. Masih ada sekitar 500.000 yang tersisa. Tadi saya dan ibu saya bersama-sama memberikannya kepada Bibi Li. Saya ingin memberikan suaminya untuk perawatan medis. Tetapi saya tidak menyangka. Baru saja ibu saya mendengar saya mengurung itu dicuri. Saya sangat stres mendengar berita ini. Bahwa 1,5 juta. Tadi malam ibu saya dan saya baru saja mengirimkannya ke Omi tidak percaya. Kamu benar-benar memberikan sisa 1,5 juta kepada orang lain. Simran tertawa. Ayahku sekarang diperlakukan dengan baik. Sisa uangnya. Ketika alami bagi orang-orang yang berteriak. Inilah yang telah saya dan orang tua saya diskusikan sejak lama. Kali ini kami juga telah mencari untuk melihat keluarga mana yang paling membutuhkan uang ini. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan. Bibi Li adalah yang paling membutuhkan uang ini. Tetapi saya tidak berpikir bahwa itu dicuri sore ini. Sungguh tragedi. Omi terkejut bahwa keluarga Simran, alih-alih menyimpan 500.000 sisanya untuk diri mereka sendiri, memberikannya. Roh ini, Omi cukup tersentuh. Jika Wan David Reddas tahu bahwa kalian memberikan sisa uang kepada orang lain yang membutuhkan, kalian pasti sangat tersentuh, kata Omi. Simran, namun, berkata dengan getir, uang itu awalnya adalah bantuan Wan David Reddas kepada kami. Bagaimana uang yang tersisa bisa memiliki alasan bagi kami untuk memilikinya sendiri? Jangan bicara tentang itu. Sekarang uangnya telah dicuri. Sayangnya, itu sangat mengecewakan. Omi berkata, mengapa kamu tidak menyimpannya di bank dan kemudian mentransfernya ke Bibi Li sehingga tidak akan dicuri? Simran melirik Omi dan berkata, uang itu berasal dari sumber yang tidak diketahui. Dan jika Anda menyimpannya di bank, itu pasti akan mengizinkan dan dapat disita. Sekarang setelah dicuri, dan saya tidak bisa menelepon polisi. Anda mengatakan saya depresi. Saya tidak bisa mengatakan saya sedih. Omi terkekeh, dan benar-benar tertekan. Suaner, serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menyelidikinya. Apa yang bisa kamu lakukan? Simran memandang Omi dengan bingung. Ngomong-ngomong, kamu harus membiarkannya sendiri. Setelah itu, Omi dan Simran berpisah. Simran naik bus. Omi berkata untuk membawanya pulang. Dia menolak. Ketika Omi kembali ke rumah, dia segera memanggil kecantikan peretas kecil itu. Hei, Xiao Meng, ini mendesak. Silakan. Saudara Omi, seorang teman saya. Gudang dibobol sore ini seharga 1,5 juta. Bantu saya menyelidiki dan melihat apakah saya dapat menginstalnya. Si peretas kecil yang cantik itu mengangguk. Oke, saya akan mendengarkan beberapa informasi. Dan saya harus dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Xiao Meng sangat membantu. Dan dalam waktu kurang dari 1/2 jam, dia menemukan jejaknya. Saudara Omi, baru saja mengikuti pesan yang kompleks. Julukan, memantulkan semua serangan. Mengirim pesan kompleks kepada orang lain. Mengatakan bahwa dia pergi ke ruang surga di malam hari. Orang lain bertanya dari mana Anda mendapatkan uang itu.
Dan dia berkata dia beruntung sakit ini dan mendapat 1,5 juta. Saudara Omi, saya curiga bahwa orang ini, mungkin saja dia adalah pencuri. Anda sedang mencari orang ini sekarang. Oke, di mana itu? Omi tidak menyangka akan mendapatkan Alice secepat ini. Di sebuah bar bernama Sleepwalking Bar. Saya telah mencari alamat IP. Di mesin Sleepwalking Bar 56. Cepat tunggu orang ini memeriksa mesinnya. Omi segera berangkat dan mengkonversi ke Dreamwalker Bar dalam sekejap. Setengah jam kemudian, Omi berjalan ke Sleepwalking Bar dan mengunci mesin 56 dengan sekilas. Pada saat ini, pemuda di mesin 56 mengeluarkan ponsel, membuka perangkat lunak, mencari serial dalam pencahayaan, dan melihat bahwa belum ada pembaruan. Dia segera mengirim komentar di lingkaran opini berikut, rumput Anda. Jam berapa sekarang? Tidak diperbarui. Tulis begitu sedikit setiap hari. Kamu idiot kamu. Tidak bisa menulis jangan menulis. Pemuda ini akan membuka perangkat lunak tepat waktu setiap hari. Dan setiap hari ketika dia berada dalam suasana hati yang buruk, dia memarahi penulis. Saat ini, Omi berjalan. Ada ransel hijau di sebelah pemuda ini. Omi langsung mengambil ranselnya. Pemuda itu berdiri secara refleksif, meraih ransel dengan cengkeraman kematian, dan berteriak, "Siapa kamu?" Omi menyambar tas itu sekaligus, menariknya terbuka, dan ada seikat uang di dalamnya. "Rumput, kamu berani-berani menantangku." Pemuda itu tiba-tiba bangku bar dan melemparkannya ke arah Omi. Omi menyambar bangku itu dalam satu gerakan, mendorongnya ke meja komputer, dan bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan uang itu?" "Bukan urusanmu jika itu uangku," pemuda itu berteriak. "Hah?" Omi menamparnya dengan keras. Di mana pemuda seperti ini layak bermain dengan Omi? "Kembalikan tas itu padaku Laozi." Pemuda itu meraung. Omi berbaur. "Buka mulutmu Laozi. Tutup mulutmu Laozi. Kamu benar-benar berinvestasi untuk merapikan. Apakah aku membersihkanmu? Membuang aku? Jangan memaksaku untuk marah." Pemuda itu tersipu marah. Tamparan. Omi menamparnya lagi dan mencibir. "Masih berani sombong di depanku. Jika kamu tidak mencuri uang yang seharusnya tidak kamu miliki, kamu akan layak bermain denganku. Katakanlah, dari mana uang itu berasal? Aku akan datang padamu." Pemuda itu sangat berapi-api. Dia sudah berkumpul ke surga malam ini. "Kamu tidak bilang bukan? Yah, aku akan mengirimmu ke kantor polisi." Pemuda itu benar-benar gemetar. "Mencuri 1,5 juta. Ini jika Anda pergi ke kantor polisi. Tidak tahu berapa tahun hukumannya." Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Don Zimo menyeretnya keluar dari sana. "Ah!" Pemuda kecil itu berteriak marah. Omi segera memutar telepon Su Meiqian. "Hei! Untuk apa?" Su Meiqian bertanya. Omi berkata, "Petugas Su, uang saya dicuri. 1,5 juta. Tetapi saya telah menangkap pencuri itu. Saya sekarang di pintu masuk bar Sleepwalking. Anda segera datang." Su Meiqian tidak punya waktu untuk mengatakan, "Temukan aku bahkan untuk masalah kecil ini." "Hei, kalau begitu aku harus membunuh pencuri itu Baiklah. Saya akan segera mengirim polisi ke misi terdekat." Tidak 5 menit kemudian, sebuah mobil polisi datang dan turun dengan 2 polisi. Dan kedua polisi itu berkata dengan antusias, "Omi, dengarkan apa yang dikatakan Kapten Su. Kamu menangkap pencuri itu." Omi melemparkan pencuri itu ke 2 polisi itu, lalu membuka tasnya, menuangkan uang ke dalam, dan berkata, "Cepat dan ambil gambar untuk bukti. Saya harus kembali ketika sudah selesai." Bagus. Omi secara alami tidak akan kembali untuk membuat pernyataan apapun. Hubungan Su Meiqian ada di telepon. Kedua polisi itu tidak akan bertanya apa-apa. Dengan identitas Omi, selalu tidak mungkin dia dengan sengaja memanggil seseorang. Pemuda itu dipanggang dan kemudian menangis. Omi bertanya, "Berapa tahun yang akan didapat orang ini?" "Kami tidak yakin tentang hal itu. Saya pikir mencuri 1,5 juta dolar akan menghasilkan hukuman 10 hingga 12 tahun." Omi menamparkan wajah pemuda itu dan berkata, "Masuk, reformasi dengan baik. Dan lihat penulisnya nanti. Anda tahu, rilis akan datang." Omi membawa tasnya dan pergi, sambil menelepon Simran. "Apa?" Uangnya bergetar. Suanerli tidak percaya. Baru 1 jam atau lebih sebelum dan sesudahnya.
Omi pergi ke rumah Simran dan membersihkannya. 500.000 yuan telah hilang 10.000. Hanya tersisa 490.000 yang tersisa. Omi mengambil uang itu ke Simran. Simran berkata, "Bagaimana kalau kamu membantuku? Ambil uang ini dan berikan kepada Bibi Li ketika suaminya pergi ke rumah sakit dalam beberapa hari. Jika tidak maka akan dicuri lagi." Omi mengangguk. Dan setelah kembali ke rumah, Omi meminta John untuk melakukan ini. Pada saat ini, di rumah sakit tertentu, seorang dokter memasuki bangsal. "Lindong, pantatmu hampir pulih. Sudah siap untuk memulai transplantasi. Kalian mengatakan kapan Anda siap dan rumah sakit akan mengaturnya untuk Anda," kata dokter. "Bagus." Lindong segera memanggil pamannya. Lindong ini adalah orang mesum yang akar hidupnya dipotong oleh Omi di mal terakhir kali. "Hei, paman. Dokter mengatakan bahwa aku hampir siap untuk transplantasi sekarang. Kapan kamu akan menangkap Omi dan mentransplantasikan pantatnya padaku?" Lindong bertanya. Lin Eksplosif Tian langsung berkata, "Sudahkah kita akhirnya memulai operasi transplantasi?" "Bagus. Saatnya mendapat penjelasan untuk masalah ini." Lin bertanya Tian menutup telepon. Omi telah menghapus darah kehidupan keponakannya. Dan sekarang lebih dari setengah bulan telah berlalu. Alasan mengapa mereka tidak pergi ke Omi begitu lama. Bukan karena mereka baik-baik saja. Tetapi Lindong Fang belum cocok untuk transplantasi. Itu benar. Mereka akan mengambil darah kehidupan Omi dan mentransplantasikannya ke Lindong Fang. Akan menjadi kesalahan besar untuk berpikir bahwa masalah ini baru saja akan hilang. Mereka tidak hanya akan mentransplantasikan darah kehidupan Omi ke Lindong. Mereka juga akan mentransplantasikan darah kehidupan seorang wanita ke Omi. Membuat Omi membayar harga yang mahal karena telah memotong darah kehidupan Lindong. Omi kembali ke rumah. "Omi, kemana saja kamu?" Willow pagi bertanya. "Aku keluar untuk menjalankan beberapa tugas." Omi baru saja duduk ketika tiba-tiba ada gemerincing di luar dan sebuah SUV menabrak gerbang besi pagar dan mendorong masuk. 4 atau 5 orang turun dari mobil. "Apa yang terjadi?" Liu Chenming berlari keluar dari pintu ruang tamu dengan panik. Hanya untuk melihat Lin Bursting Tian dan beberapa ahli turun dari SUV. Willow Chenming terkejut. "Mereka akhirnya di sini. Omi." Lin Bursting Tian adalah master kedua dari Chemical Dragon Hall. Kekuatan bela dirinya berada di level 52 ah. Omi tersenyum sedikit. Dia tidak menyangka bahwa Master Hall kedua dari Chemical Dragon Hall akan memiliki kekuatan bela diri yang tinggi. Level 52. Setelah keluar dari mobil, Lin Explosion menyalakan sebatang rokok, menyiarkan cincin asap, dan bersenandung penuh penghinaan. "Omi, kamu masih harus mengingat siapa aku." Omi berkata, "Ingat, Paman Lindong Fang. Ya, orang yang seumur hidupku aku potong kali terakhir." Alis Lin Bursting Heaven berkerut. Salah satu anak buahnya sambil berseru, "Hei, Omi, bagaimana kabarmu? Orang yang memotongnya adalah Lindong Fang, bukan kakak laki-laki kita." "Oh, jadi ini salah ingatku." Omi membuntuti. Lin meledak dengan amarah. "Omi, jangan tempelkan emas di wajahmu. Sudah lebih dari setengah bulan sejak kejadian ini. Aku khawatir kamu berpikir, aku hanya akan mengampunimu, kan? Baiklah. Ini waktu makan malam. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kentut, pergilah keluar dan biarkan saja." Lin Exploded Tian mengguncang puntung rokoknya. Wajahnya kacau. Dan berkata, "Omi, hari-hari baikmu sudah berakhir." Omi bergerak dan langsung mengangkat Lin Explosion Sky dan berkata, "Aku berkata, waktu makan malam ada di sini. Tidakkah kamu mendengarku?" Lin Eksplosif Tian gemetar. "Tidak percaya. Kamu. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu melakukan itu?" Lin Eksplosif Tian memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Omi. 4 pria yang dibawanya semuanya di atas level 35. Tetapi mereka semua belum berbicara. Dan dia digantung oleh Omi sendiri. Pada saat ini, Lin Explosive Sky takut mati. Lin Explosive Sky. Masalah ini sudah berakhir begitu lama. Dan aku lupa tentang hal itu jika kamu tidak datang kepadaku. Aku memberikan 2 pilihan sekarang. Pertama, tersesat dan benar-benar menghilang di bawah hidungku. Aku bisa terus melupakan ini. Kedua, bermainlah denganku sampai akhir. Setelah mengatakan itu,
Omi melemparkan Lin Explosion Sky pergi dan melemparkannya keluar villa. Keempat adik laki-laki itu menyaksikan kakak laki-laki mereka, seperti parabola, terbang di atas kepala mereka dan pergi keluar villa. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.